Hai guys, para pecinta film. Apa kabar kalian di sana? Semoga kalian semua baik-baik saja. Oke, hari ini iMovie akan membahas film yang berjudul 1408. Film ini menceritakan kisah Mike yang sebagai seorang penulis novel horor yang suka sekali datang ke tempat-tempat angker dan berhantu untuk melakukan riset sebagai bahan novelnya. Mike yang sudah lama berkeliling di tempat-tempat yang dianggap menyeramkan itu pun beranggapan bahwa kisah mistis itu hanya mitos saja. Langsung aja kita simak bersama filmnya ya guys. Film diawali dengan Mike yang sedang mengendarai mobilnya di tengah hujan yang sangat deras untuk menuju ke sebuah hotel yang dikabarkan berhantu. Sesampainya di meja resepsionis, Mike pun disambut dengan baik. Si resepsionis itu menceritakan bahwa di hotel itu sering terjadi hal-hal yang sangat menyeramkan. Mike pun tak sabar untuk memasuki kamar itu. Sesampainya di dalam kamar yang sebelumnya diceritakan banyak hantunya itu, Mike tak menemukan sedikit pun hal-hal yang aneh ataupun hantu. Tak seperti ekspektasinya. Mike bukan penulis terkenal dan tak punya banyak penggemar. Namun, ada juga beberapa orang yang menyukai karyanya karena menganggap itu semua seperti kisah nyata yang tanpa rekayasa. Selain menulis novel, Mike juga suka berselancar. Apabila dia lagi ingin merefreshing pikirannya, dia selalu ke pantai dan berselancar. Tapi waktu itu, kejadian yang mengejutkan tiba-tiba terjadi. Mike pun tenggelam dan terbawa arus laut saat ombak besar menerjang tubuhnya. Kemudian dia sadar dan sudah ada di tepi pantai. Untungnya Mike masih selamat dari itu semua. Keesokan harinya Mike ingin mengambil surat-suratnya di kantor pos, yang dimana di situ banyak surat-surat yang merekomendasikan tempat-tempat angker dan berhantu. Ya mungkin saja bisa dibuat Mike untuk kelangsungan hidup novelnya. Setelah melihat semua surat-surat itu, ada satu surat yang membuat Mike tertarik dan jadi penasaran. Di mana di situ bertuliskan, jangan pernah mencoba memasuki kamar 1408 di Hotel Dolphin. Mike semakin penasaran. Ia pun bergegas menelpon hotel tersebut untuk melakukan pemesanan kamar. Namun sayang, pihak hotel tidak mengizinkan Mike memesan kamar itu. Mike pun semakin penasaran. Dia mencari informasi di internet tentang kamar 1408 di Hotel Dolphin itu. Dan memang benar, kamar itu membawa cerita-cerita yang suram dan mengerikan. Mike pun tiba di Hotel Dolphin. Dia menuju ke resepsionis dan menyebutkan namanya. Tetapi setelah komputer itu diakses, ternyata ada peringatan agar petugas melapor kepada manajer hotel. Mike pun disuruh menunggu, dan akhirnya datanglah seorang yang bernama Olin. Dia adalah manajer hotel itu. Keduanya pun menuju ke ruangan Olin untuk membicarakan tentang kamar 1408. Dalam perbincangan yang sangat alot itu, Olin berharap Mike bisa mengurungkan niatnya itu. Sayangnya, Mike tetap bersikeras untuk bisa memasuki kamar 1408. Akhirnya, Olin pun mengizinkan agar Mike bisa masuk ke kamar 1408. Olin juga menunjukkan berkas-berkas kematian di kamar 1408 yang tak pernah diketahui oleh media manapun. Foto-foto yang sangat mengerikan itu tak membuat Mike sedikit pun mengurungkan niatnya. Karena Mike yakin kalau semua itu hanya mitos dan dia tidak percaya akan adanya hantu. Akhirnya Olin pun pasrah. Kunci kamar 1408 diberikan kepada Mike. Olin pun mengantar Mike menuju ke kamar itu menggunakan lift. Seperti pada umumnya hotel, tidak memiliki lantai 13. Setibanya di lantai 14, Olin pun meninggalkan Mike sendirian. Mike berjalan menuju ke kamar itu sambil melihat-lihat berkas yang sudah diberikan Olin. Sebenarnya Mike ini takut juga. Sesampainya di depan pintu kamar 1408, Mike membuka pintu itu dan memasuki ruangan. Kamar itu terlihat biasa-biasa saja. Ketika Mike ingin menghirup udara segar dan membuka jendela, tiba-tiba radio di sebelah ranjang menyala dengan sendirinya. Mike sedikit panik. Dia juga melihat di atas bantal ada 2 coklat yang sebelumnya tidak ada saat dia masuk. Kejadian demi kejadian aneh pun terjadi. Udara di dalam kamar menjadi panas.
Mike pun menghubungi layanan kamar untuk segera memperbaiki pengatur suhu ruangan yang rusak itu. Tak lama kemudian petugas itu pun datang. Tapi anehnya, petugas itu tidak mau masuk ke kamar. Sepertinya dia takut akan sesuatu. Petugas itu pun memberikan arahan kepada Mike untuk memperbaikinya sendiri. Setelah semuanya berfungsi normal, Mike melihat ke arah pintu. Akan tetapi petugas tadi sudah tidak ada, menghilang begitu saja. Ketika Mike sedang minum dan duduk di ranjang untuk mencoba berpikir, tiba-tiba radio itu pun berbunyi lagi. Di situ penunjuk jam juga berubah angkanya dan berubah seperti stopwatch, berjalan mundur dalam waktu 60 menit. Ruangan pun menjadi sunyi. Mike semakin panik. Dia ingin segera pergi keluar meninggalkan kamar. Akan tetapi, pintu tidak bisa terbuka. Kunci pun patah. Mike mencoba keluar ke jendela. Dia berpikir, mungkin ada yang bisa menolongnya. Tiba-tiba dari belakang, ada seseorang yang mencoba melukainya. Mike terjatuh dan memejamkan mata. Tapi seketika itu juga, seseorang yang akan menyerangnya tadi hilang. Mike tetap mencoba mencari cara untuk bisa keluar dari kamar 1408 itu. TV pun menyala dengan sendirinya. Di layar TV tampak Mike bersama istri dan anaknya. Ketika Mike mendekati TV tersebut dan menyentuh layarnya, TV itu pun mati sendiri. Keanehan lainnya pun terjadi. Tembok di ruangan pun retak dan mengeluarkan darah segar. Mike mencoba menghubungi istrinya melalui laptop. Walau tidak terhubung dengan baik karena jaringan, Mike masih bisa berkomunikasi untuk meminta bantuan. Belum selesai berbicara, tiba-tiba sistem keamanan kebakaran menyala dan mengeluarkan air, sehingga membasmi laptop Mike. Dan akhirnya, laptop pun mati. Setelah air itu berhenti, Mike mencoba keluar dari ventilasi udara di atasnya. Tetapi di atas sana, dia dikejar oleh makhluk aneh. Mike pun mencoba menghindari makhluk tersebut. Mike kembali ke kamar dan terjatuh di dalam ruangan itu lagi. Sungguh aneh. Ruangan kamar itu menjadi dingin dan bersalju. Mike pun membakar berkas-berkas yang sebelumnya diberikan Olin untuk menghangatkan tubuhnya. Tak lama kemudian laptopnya kembali menyala. Di sana istri Mike mengatakan bahwa dia sudah menghubungi polisi, tetapi tidak menemukan siapapun di hotel itu. Mike melihat sebuah lukisan dan tiba-tiba air laut keluar dari dalam lukisan itu dan menenggelamkan Mike. Keesokan harinya Mike tersadar dan dia sudah ada di rumah sakit dengan ditemani istrinya. Di situ istri Mike menjelaskan bahwa Mike sebenarnya tenggelam saat berselancar. Mike pun semakin bingung tak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi padanya. Setelah itu, Mike sudah ada di kantor pos untuk mengirim naskahnya. Mike mencoba mengingat wajah orang-orang yang ada di kantor pos itu. Mike pun ingat dan terkejut bahwa petugas kantor pos itu mempunyai wajah yang sama saat di Hotel Dolphin. Seketika itu, Mike merasa ruangan di kantor pos itu berputar. Saking tak tahannya, dia sampai memegangi kepalanya. Mike pun kini berada di kamar hotel lagi, yang sudah terbakar dan hancur. Mike berteriak, dia pun terkejut. Ada pintu putih yang terbuka sendiri, dan disitulah muncul sosok putrinya yang sudah tiada. Mereka berpelukan, dan sampai pada akhirnya, tubuh anak itu hancur menjadi abu. Mike kembali tersadar, dan dia pun menyadari bahwa dia tidak akan bisa keluar tanpa bunuh diri. Tapi Mike tidak sebodoh itu. Dia tidak menyerah begitu saja. Mike membuat bom molotov dari sisa whisky yang ada di dalam botolnya. Mike mencoba melemparkannya ke arah pintu dan terbakarlah kamar itu. Tak lama kemudian datang petugas pemadam kebakaran tepat pada waktunya dan berhasil menyelamatkan Mike. Terlihat Mike sedang berada di rumah sakit lagi, ditemani istrinya untuk mendapatkan perawatan. Mike pun akhirnya sembuh. Dia memulai kehidupan baru bersama istrinya. Dia mulai menulis novel berdasarkan yang telah dia alami tentang kamar 1408 itu. Saat dia memutar rekaman di tape recorder, suara anaknya pun terdengar.
Mike dan istrinya pun semakin bingung. Kini, mereka yakin bahwa kejadian di kamar 1408 itu memang nyata adanya, dan film pun berakhir.